enjoy, banyak bicara. Saat masuk ke taktikal kita lebih fokus lagi biar kalian bisa pahami apa yang akan kita buat. Jadi kita harus menang second goal. Kita harus menang second goal. Korea Utara resmi bakal menjadi lawan Garuda di babak 8 besar Piala Asia U17 tahun ini. Kepastian itu setelah mereka bermain imbang melawan Oman dengan skor 2-2 pada laga terakhir grup D pada Sabtu dini hari tadi. Menatap fase gugur, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun memastikan bahwasanya timnya akan melakukan analisis mendalam untuk kemudian mempelajari kekuatan Korea Utara. Pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan di pertandingan tanggal 13 waktu jeda. Lebih lanjut lagi, dia menyebut ujian di babak 8 besar nanti akan menjadi tolak ukur kekuatan tim Garuda Asia untuk kemudian bersaing di level tertinggi Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir pun merasa bangga betul dengan Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak 8 besar Piala Asia U17 2025 dan juga Piala Dunia U17 2025. Dia pun akan menyiapkan mental timnas U17 di perempat final Piala Asia U17 yang mana diyakini bakal berjalan lebih ketat ketimbang fase grupnya. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerja sama tim agar semakin solid. Capaian timnas Indonesia U17 memang bisa dikatakan sedikit memberikan kejutan kepada negara-negara kontesan yang lain. Datang sebagai tim yang dianggap sebelah mata, Nova Arianto justru sukses membawa timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C dengan sapu bersih seluruh pertandingan. ALC pun sampai menyoroti bagaimana tangan dingin Nova berhasil membuat sahabat gol di CS menuju Piala Dunia U17. Dalam ulasannya, ALC menyoroti bagaimana Nova Arianto terus meminta anak didiknya untuk fokus. Sehingga di pertandingan terakhirnya, Nova Arianto berhasil membawa timnas Indonesia U17 menang atas Afghanistan. Pergantian pemain dengan menurunkan Fadli Alberto, Zahabi Goli dan Aldian Syah Taher dinilai ALC sebagai pengubah permainan di akhir babak kedua. Rotasi yang digunakan Nova pun menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U17. Meski tak bisa mencetak gol di 90 menit waktu normal, namun demikian hasil clean sheet ini tetap menjadi sorotan ALC. ALC kemudian mengutip pernyataan Nova Arianto usai pertandingan yang menekankan bahwa fakta tim sudah lolos ke babak perempat final bukan menjadi alasan untuk tim tak berusaha untuk melihat gym ini sebagai gym yang mudah. Sementara itu, menatap laga 8 besar, persiapan pun akan dilakukan lebih giat lagi. Pertama-tama yang dilakukan adalah menganalisa lawan dari gaya bermainnya. Saya lihat siapapun lawannya, pastinya mereka mempunyai kualitas yang baik. Pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan di pertandingan. Ditilik lebih jauh, keberhasilan Nova Arianto di timnas Indonesia U17 sejauh ini tidak didapat secara instan. Menyadari tantangan besar dalam melatih anak-anak muda, ia pun menerapkan pendekatan disiplin yang begitu ketat, termasuk sejumlah larangan bagi para pemain yang berada di skuadnya. Satu aturan paling ketat yang diterapkan Nova Arianto di timnas U17 adalah melarang para pemainnya menggunakan media sosial selama periode kompetisi. Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan fokus akibat pujian atau kritik dari publik yang nantinya berpotensi mempengaruhi mental pemain. Aturan itu sebelumnya pernah diungkapkan Evandra Florasta, di mana ia bahkan mengatakan adanya sanksi berat. Ini nggak bisa ketahuan. Wah, kalau dari hukumannya itu dari Coach Nova ya. Kalau mau denda 500 bisa dikeluarin juga, bisa langsung dikeluarin. Bisa. Selain itu, Nova Arianto selaku pelatih melarang para pemainnya terlena dengan pencapaian. Kepada para pemain, Nova terus menekankan pentingnya menjaga fokus pada pertandingan lain yang akan dihadapi. Ia meminta para pemain untuk melupakan sejenak euforia kelolosan dan tetap konsentrasi pada target berikutnya. Terbukti, timnas U17 tetap tampil all out saat mengalahkan timnas Afghanistan U17 di laga pamungkas grup C Piala Asia U17. Selanjutnya mereka akan berfokus pada lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar.
Satu hal lagi yang paling krusial adalah dilarang meremehkan lawan. Singkatnya, Nova ingin anak asuhnya tetap fokus saat menghadapi semua lawan di depan. Ia berharap semua pemain memandang tim manapun secara sama dan tetap harus diwaspadai. Begitu juga dengan terkait lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar. Skuad Nova Arianto dilarang menganggap enteng Korea Utara U17. Korea Utara, negeri setipe sama Uzbekistan dan Vietnam, mainnya ngotot, stamina kuda, pressing ketat, transisinya rapi, dan sudah langganan tampil di level atas kelompok umur. Wes, semoga selamat deh timnas, tulis salah seorang supporter Garuda. Meski begitu, tak sedikit supporter merah putih yang tetap optimis dengan strategi dan performa tim, terutama setelah keberhasilan mereka meraih kemenangan penuh di fase grup C. Selain itu, dalam hal ini, skuad Garuda dianggap diuntungkan waktu istirahat yang lebih lama. Lebih jauh, yang lebih menarik, kemunculan Indonesia di peta persaingan sepak bola Asia rupanya menimbulkan keresahan dan kekhawatiran. Di antara yang merasakan kekhawatiran besar adalah Cina. Sebagaimana diketahui, Cina tampil buruk dengan hanya bisa meraih 1 kemenangan dan menderita kekalahan 2 kali di Piala Asia U17 edisi kali ini. Dengan hasil buruk itu, Cina pun langsung tersingkir dan tak punya peluang untuk ikut serta di Piala Dunia U17. Dalam hal ini, media Cina menyebutkan bahwa saat ini tim dari Asia Tenggara memang menunjukkan sebuah perkembangan yang mengejutkan. Bangkitnya tim-tim Asia Tenggara saat ini menjadi ancaman bagi timnas Cina, dan timnas U17 perlu menganggap ini sebagai peringatan, tulis media Cina Sohu. Bukan tidak mungkin di masa depan timnas Indonesia akan menjadi kekuatan yang ditakuti di kawasan Asia yang dapat menghalangi langkah menuju Piala Dunia. Bayangkan saja, di level U17 timnas Indonesia hampir membuat Korea Selatan gagal ikut serta Piala Dunia U17. Untungnya, Korea Selatan masih mampu bangkit dan mengincar kemenangan dan mengamankan posisinya. Jika penampilan para pemain timnas Indonesia U17 bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan hingga level senior, maka bukan tidak mungkin skuad Garuda di masa depan akan semakin mudah untuk tampil di Piala Dunia.